Perkenalkan, nama saya Ruri Mulinda, guru BK SMPN 11 Kota Serang. SMPN 11 Kota Serang merupakan satu sekolah menengah pertama yang para muridnya berada di rentang usia 12 hingga 15 tahun. Masa yang disebut masa remaja dengan karakteristik unik dalam perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pada masa ini, murid mengalami dinamika pencarian jati diri dan sering menghadapi kebingungan akibat perubahan signifikan dalam diri mereka. Disinilah berbagai masalah perilaku negatif muncul secara cukup beragam, mulai dari membolos, merokok, tawuran, hambatan akademik, hingga konflik interpersonal di antara murid. Sebagian besar konflik yang terjadi di sekolah kerap bermula dari hal-hal kecil yang disalahpahami, seperti salah paham dalam interaksi sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran atau perkelahian. Guru bimbingan konseling yang berada di garis depan penanganan permasalahan ini seringkali menemui tantangan yang cukup besar karena meskipun berbagai teknik konseling sudah dilakukan, terkadang perubahan sikap murid belum signifikan dan kasus yang sama berulang kembali. Selain itu, pendekatan disiplin tradisional yang bersifat menghukum seringkali menimbulkan rasa takut, rendah diri, dan justru memperkeruh kondisi. Oleh sebab itu, SMPN 11 Kota Serang membutuhkan suatu pendekatan penegakan disiplin yang lebih humanis, yang menekankan pada pengembangan motivasi internal murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bermartabat tanpa merasa dihakimi atau terhina. Konsep tersebut mendapatkan rujukan dari metode segitiga restitusi yang dikembangkan oleh Diana Gosen sebagai bagian dari disiplin positif. Metode ini mendukung penguatan hubungan antar individu, fokus pada solusi dan bukan hanya pada kesalahan semata, serta membangun kesadaran diri murid dari dalam. Tugas utama yang diemban oleh SMPN 11 Kota Serang, khususnya guru BK, wali kelas, dan seluruh tim pendukung disiplin adalah merancang, mengimplementasikan, dan memonitor sebuah program penegakan disiplin yang bersifat restoratif dan humanis sesuai dengan prinsip segitiga restitusi. Tantangan mendasar adalah memastikan bahwa penanganan konflik dan pelanggaran disiplin tidak bersifat represif atau menghukum seperti dulu. Murid dibimbing untuk memahami kesalahan dan kebutuhan yang mendasarinya secara empatik. Diciptakan ruang aman bagi murid untuk belajar dari kesalahan tanpa kehilangan harga diri. Seluruh stakeholder dilibatkan demi terciptanya budaya sekolah yang positif dan kondusif. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan sebuah model kerja yang sistematis, praktis, dan dapat diterapkan rutin dengan melibatkan seluruh unsur sekolah. Program Restu dirancang dan diterapkan sebagai solusi konkret menjawab tantangan tersebut dengan langkah-langkah nyata sebagai berikut. Sosialisasi dan pelatihan. Seluruh warga sekolah dari guru, staf, hingga murid dikenalkan dengan nilai dan prinsip dasar disiplin humanis serta metode segitiga restitusi melalui sosialisasi intensif. Guru BK dan wali kelas mendapat pelatihan khusus untuk menguasai teknik konseling restoratif yang menitikberatkan pada 3 tahap. Menstabilkan identitas, membantu murid untuk tenang, menerima bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar, serta mengembalikan rasa berharga dalam diri murid. Validasi tindakan, menggali alasan dan kebutuhan kuat yang melatar belakangi perilaku salah murid tanpa menghakimi sehingga membuka ruang dialog yang empatik. Menanyakan keyakinan, membimbing murid untuk menghubungkan perilaku mereka dengan nilai-nilai kebijakan sekolah serta mendorong motivasi internal untuk memperbaiki dan tumbuh. Pelatihan ini juga melibatkan simulasi dan diskusi kasus nyata agar guru siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Klinik restitusi sekolah.
Setiap hari Senin hingga Jumat pagi sebelum pelajaran dimulai dibuka ruang klinik restitusi di bawah koordinasi guru BK dan wali kelas. Klinik ini berfungsi sebagai tempat bagi murid untuk berkonsultasi terkait masalah perilaku, konflik, atau beban emosional yang mereka alami. Proses konseling menggunakan teknik segitiga restitusi dilakukan secara singkat dan fokus pada pemulihan serta kesepakatan perbaikan. Tim guru juga melakukan monitoring aktif dengan mengunjungi kelas-kelas untuk mengenali murid yang berpotensi bermasalah dan memerlukan intervensi cepat sebelum masalah membesar. Kelas refleksi mingguan. Setiap Jumat jam terakhir sekolah digunakan seluruh kelas untuk sesi refleksi bersama wali kelas dan guru BK. Dalam sesi ini, murid diajak berdiskusi secara terbuka dan penuh empati mengenai perilaku mereka selama minggu berjalan, baik prestasi maupun kesalahan. Refleksi dilakukan dengan kerangka STAR, Peer Mediator Restu. Program juga melibatkan murid terpilih sebagai teman sebaya yang dilatih menjadi mediator konflik. Peer mediator berperan memfasilitasi dialog antar murid sebagai saat muncul ketegangan atau konflik ringan, menggunakan prinsip restitusi yang sama. Pendekatan ini memperkuat rasa empati dan tanggung jawab kolektif dalam komunitas sekolah sekaligus meringankan beban intervensi guru. Peer mediator mendapatkan pendampingan guru secara berkala untuk menjaga kualitas mediasi dan refleksi nilai. Dokumentasi dan evaluasi. Setiap kasus pelanggaran dan penyelesaiannya didokumentasikan secara sistematis dalam buku Restu. Dokumentasi mencakup kronologi kejadian, proses restorasi, hasil konseling, dan tindak lanjut. Data ini menjadi bahan evaluasi rutin setiap semester oleh tim disiplin sekolah bersama kepala sekolah untuk mengukur keberhasilan, kendala, dan perbaikan program ke depan. Orang tua juga dilibatkan secara aktif dalam proses jika kasus memerlukan dukungan keluarga sebagai bagian integral dari pemulihan. Implementasi program Restu secara bertahap membawa perubahan signifikan di SMPN 11 Kota Serang. Kesadaran murid terhadap konsekuensi dari setiap perilaku meningkat, terbukti dari penurunan jumlah pelanggaran disiplin yang berulang. Murid menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk memperbaiki hubungan dengan teman melalui sikap saling memaafkan, menunjukkan bahwa konflik yang dulu berujung tawuran kini lebih banyak diselesaikan secara damai. Penggunaan teknik restitusi menggantikan pendekatan tradisional yang menghukum, sehingga murid belajar bertanggung jawab atas dasar kesadaran diri, bukan karena takut hukuman. Hal ini juga meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi murid dalam kegiatan sekolah. Peer mediator mampu menjadi agen perubahan kecil tapi konsisten yang memperkuat budaya positif di kalangan murid. Orang tua yang terlibat aktif dalam proses ini juga melaporkan perubahan perilaku anak di rumah, sehingga tercipta sinergi antara sekolah dan keluarga. Pemantauan dan evaluasi terus dilakukan secara berkala untuk memastikan program Restu berkelanjutan, adaptif terhadap kebutuhan murid, dan mampu mendorong pertumbuhan karakter anak sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Program yang dilaksanakan ini membantu murid dalam memahami diri dan lingkungan, terlihat dari setelah mereka mengalami konflik dan dapat menyelesaikannya, terlihat perubahan sikap pada murid seperti menghargai teman, menyampaikan pendapat atau perbedaan pendapat dengan cara yang lebih positif sehingga dapat memperbaiki hubungan pertemanan. Harapan saya, program ini dapat terlaksana dengan penuh komitmen, konsisten dari seluruh stakeholder. Saya